Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bapak Saudara, Allah senantiasa menciptakan di jagat alam raya ini bergandengan. Ada siang, ada malam. Ada baik, ada buruk. Ada persoalan yang sedang dihadapi oleh manusia, dan manusia itu nek ndelok potongan jahitane itu sambatan. Pancene digawe kaya ngono. Iya. Tapi Allah ngasih solusi. Allah ngasih jalan keluar. Subhanallah. Subhanallah. Kita punya Allah seperti ini patut dan layak kita syukuri. Subhanallah. Subhanallah. Allah sendiri yang memberikan jalan keluar kalau manusianya mau. Dicek di Al-Quran kita ini surat 70, surat Al-Ma'arij, surat 70. Ayat kita ini dimulai dari 19. Silakan. 19. Nggih. Langsung terjemah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah suka mengeluh. Potongannya sambatan. Ngeluh itu sambat. Gak udan, jarene suwe gak udan. Bareng udan ya iya. Itulah manusia. Subhanallah. Subhanallah. Giliran waktu kismin, waktu melarat, sambat kepingin soge. Bareng diparingi soge temenan, dadak kepingin mate. Soge temenan oleh buat duit, akhirnya kepingin mati. Ya Allah, itulah manusia. Itulah manusia. Subhanallah. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu tercipta atau diciptakan dalam kondisi sambat. Siapa mereka yang nanti mampu menetralisir untuk mengurangi beban sambat? Nanti di ujung ayat diselesaikan. Lanjut 20. Apabila ditimpa kesusahan, dia mengeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Manakala manusia itu memperoleh musibah, kesusahan, jazua, sambatnya bukan main. Wong sa RT, sa RW, sa kelurahan ero kabeh kalau dirinya sedang ditimpa oleh, tapi giliran oleh kenikmatan, ngapunten, itulah potongan manusia bidek kayak koyok gajah kopoken. Giliran memperoleh kenikmatan, manusia itu koyok ngono ya Allah. Sing dimaksud itu ya awak dhewe iki. Sampeyan aja melayu rono-rono ya awak dhewe iki. Iya. Ya awak dhewe iki lah potongane. Allahu Akbar. Ini belum menyentuh penyelesaian, tapi si duduno jahitane tok potongane. Lanjut 21. Wa idza massahul khairu manu'a. Manakala mereka memperoleh kebaikan, kenikmatan, anugerah dari Allah, manu'a, meditnya bukan main. Notok medit. Ya Allah. Padahal Al-Quran memberikan isyarat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun berbagai macam nikmat anugerah dari Tuhanmu, fahaddits, sebar luaskan. Ke ono wong iku aja oleh ceritane tok. Iya, bantuan. Jelas? Iya. Diceritani tok. Allahu Akbar. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu artinya di finalti ada pelaksanaan, gak cuma diceritani tok.
Subhanallah, subhanallah. Hadirin, panjenengan sudah tahu bahwa jahitan potongannya tipologi karakter manusia seperti itu yang dipotret oleh Al-Quran. Lanjut 22. Illal musallin, kecuali pelaku salat. Beres, Allah sudah menyelesaikan. Illal musallin, kecuali pelaku salat. Ya Allah, di sini penyelesaiannya. Di sini sudah diselesaikan sama Allah. Kecuali pelaku salat. Subhanallah. Ngapunten ya, sampean karo aku ndelok wong ku cuma casing tok jembel gerit tok, sawang sinawang. Sawang sinawang. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada mereka yang menempati rumah, ngapunten 20 kali 30. Saya sampean bayangno ya apa sih? 20 kali 30 ku ya apa omahe? Jemblegere kaya ngono. Asisten rumah tangga yang namanya PBB, Pak Muntari PBB apa? Pasukan babu-babu, pasukan pembantu nyapu tok lho dengkeken. Saking gedene omahe. Di rumahnya itu bisa parkir mobil 5, 6 sampai 8. Sementara ini yang saya koleksi di dunia ini punya mobil terbanyak Presiden Uni Soviet, Putin punya 700. Putin punya 700. Yang kedua Sultan Hasan al-Bolkiah itu punya, kalau diparkir di Gelora Bung Tomo itu insya Allah pas. Insya Allah pas. Begitu. Padahal sing digawe meneh situk tok. Betul? Iya. Sing digawe meneh cuma situk. Sing paling soro, paling sumpek siapa itu? Sopirnya. Bendino manasi sampai Allahu Akbar. Oke ya, baik. Kita tinggalkan yang namanya mobil. Hadirin, orang yang begitu kelihatan dari luar nurut sampean bergizi tinggi, super mewah, lo begini nih sambat. Sambat. Ponakane dijak ngomong. Ponakane dijak ngomong. Ya Allah, aku nih kayak urip kayak gini iki, alu wong enak mati. Jerit tangis dari relung lubuk hati yang paling dalam. Beban di sini tidak selesai. Beban sekring di dalam ini belum selesai. Dan sepertinya dibawa sampai mati. Sepertinya. Tidak bisa selesai. Atau tidak akan selesai. Karena dibikin ulah oleh mereka sendiri. Delok jembleger casing, bagus. Iya. Bagus. Subhanallah. Subhanallah. Itu ya. Baik. Illal musallin, kecuali pelaku salat yang mampu meminimalisir untuk menyelesaikan persoalan dalam hidup ini. Diterusno karo ayat. Lanjut, satu lagi. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang sholatnya itu dawam, sholatnya itu kontinu, sholatnya istiqomah, sholatnya ajek. Sholatnya 5, tapi dijogok mek 3 tok atau loro tok. Loro kecekel tangan, 3 gelek terangin. Maghrib isya, subuh didodol petik durung tangi. Zuhur ana tamu teko Jepang. Asar Surabaya macet tapi mulai. Dadi sing kecekel tangan maghrib isya. Lho ngono iku sing begedut e. Lumayan aku sedina ping 2. Lah tanggoku sebelah mek Jumatan tok. Lho ya apa? Sing Jumatan lho begedut sian. Lumayan aku Jumatan, tanggoku ngarep omah iku riyaya tok. Lho ya apa? Riyaya tok. Hadirin, sekilas info menurut kalender Muhammadiyah yang dikeluarkan dari Jogja, 2 April sudah mulai awal Ramadan. 2 April. Insya Allah bangunan masjid kita ini sebelum Ramadan insya Allah sudah rampung, insya Allah.
insyaallah. Ya. Ditandai dengan ya Pak Muntari dinikahno, iya. Waktu peresmian masjid nanti. Iya. Allahu Akbar. Hadirin, salat 5. Sampeyan niku duwe persoalan karo dokter, karo medis, ana urusan penyakit dalam. Dokter dengan kajian ilmiah terukur, sampeyan supaya sembuh butuh waktu 8 bulan, disuruh minum pil sehari 5 kali. Sampeyan sibuk melanggar, cuma diombe 2 tok tiap hari, padahal mestinya 5. Insya Allah sampai 8 bulan itu tidak mencapai kesembuhan. Insya Allah tidak mencapai kesembuhan. Kenapa? Sebab melanggar. Ya, kalau sholat itu diibaratkan seperti minum pil, itu dibutuhkan oleh kondisi fisik manusia. Sementara sholat ini menu makanan batin manusia. Saya perhatikan ya, sholat yang paling panjang itu mulai isya ke subuh, itu paling panjang. Sebab nyaris manusia tidak ada aktivitas, tidak ada persoalan dalam sisi kehidupan. Itu paling panjang, kurang lebih 8,5 jam sampai 9 jam. Paling panjang. Subuh ke zuhur kurang lebih 6,5 sampai 7 jam. Zuhur ke asar hanya 3 jam. Asar ke maghrib 2,5 jam. Maghrib ke isya tambah mepet. Kurang lebih 50 menit atau sampai 1 jam. Subhanallah. Pertahanan HP sampean, iki HP ini kondektor iki. HP jadul iki lho, ya. Oke, paham ya? Kuat iki, kuat sembarangan nih, kuat isin barang iki ya. Oke ya, baik. Kalau saya beli pulsa wong gak hafal, tak dudono iki nih, lho iki lho nomere lah, ya. Nomor ini kan nomere iki. Saya, baik. Ini disetting, kalau ini diibaratkan sholat, notok paling lama 9 jam harus dicas. Kalau enggak, drop, lobet. Drop. Subhanallah. Subhanallah. Hadirin, saya bawa ke Mojokerto, kemarin ada kajian khusus kepala sekolah SD Muhammadiyah. Saya lontarkan pertanyaan, why, mengapa jarak antara sholat asar, maghrib dan isya 3 itu berhimpitan, hampir gandeng? Dijawab. Jawabannya, mulai dari pagi sampai asar itu manusia sudah berupaya mengeluarkan keringat, sudah kerja. Jadi mereka istirahat, laya-laya di rumah dengan keluarga, kondisi capek. Ketika capek dibutuhkan yang namanya sinyal ruhani. 3 itu sering sama Allah dihimpit, dibutuhkan, apalagi malam. Jawaban yang kedua, hadirin, menjelang sore, mulai awal malam yaitu maghrib sampai ila ghasaqil lail, tadi ayat yang dibaca oleh imam pakai Al-Isra 78, ila ghasaqil lail sampai malam penuh yaitu isya, manusia amat sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan belian dari sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 3 ini dibutuhkan, asar, maghrib, isya, ini berhimpitan karena dibutuhkan oleh rohani, oleh jiwa. Subhanallah. Jelas? Jadi persoalannya adalah sudah mulai ketemu natnya pelan-pelan. Sholat tidak saja sekedar wajib, tapi dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Manusia kapanpun, manusia kemarin, sekarang maupun yang akan datang, itu membutuhkan yang namanya sholat untuk mengurai persoalan hidup dan kehidupan. Oke, baik. Jadi sholat 5 diibaratkan untal pil. Oke, baik. Tapi ini pil rohani. Hadirin,
Bu Bapak Saudara, ada seorang dosen UI dari Padang. Dia punya pendapat, tolong dibuka kitab sucinya umat Islam. Tidak pernah ditemukan di sana dalil sholat sehari semalam itu 5 kali, yang ada 3 kali. Beliau ngomong begitu. Sampai di TV One dipedokno sama majelis ulama. Jelas? Sebelumnya dia minta saran pendapat sama Ali Samsi. Dulu pernah diundang di kantor kami wilayah ini. Dia punya pondok pesantren di Los Angeles, Amerika. Ali Samsi, dia jebolan dari pondok pesantren miliknya Muhammadiyah di ujung Pandang. Begitu. Kita buka Al-Isra tadi yang dibaca oleh sang imam, yakni 17. Surat 17 ayat 78. Ya. 78. Silakan. Disaksikan. Betul? Disaksikan, ya. Pak Uin ini terpengaruh, nanti kan rawon, jadi iling-ilingan rawon misalnya, ya. Begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nek sampean delok iki secara sekilas tek 3. Aqimis shalah, tegakkan salat. Sejak kapan? Liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, zuhur tergelincir, menyingsing. Ila ghasaqil lail, yang kedua sampai gelapnya malam, isya. Wa Qur'anal fajr, dan bacaan Quran yang wajib di waktu fajar, yang dimaksud subuh. Nek ndelok iki 3. Zuhur, isya, subuh. Dosen UI ngomong ya ini. Yang lain enggak ada. Petunjuk 5 itu tidak ada. Ya ini 3. Hadirin, kita dibimbing oleh jawaban pelaksanaan Rasulullah berapa? Rasulullah 5. Rasulullah 5. Belum yang sunnah. Rasulullah 5. Belum yang sunnah. Wa Qur'an al-fajr. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan Quran yang wajib di waktu fajar subuh. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya pelaksanaan sholat fajar subuh kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat subuh. Mohon maaf, makanya habis salam subuh kita wiritan, tolong diupayakan, diusahakan selama mungkin tidak batal, karena malaikat subuh masih mendampingi Anda. Anda kalau nyuwun, insya Allah malaikat tadi itu ikut ngamini, insya Allah, begitu. Terutama wabil khusus petunjuk untuk Pak Muntari segera mengajukan permohonan, insya Allah, begitu. Hadirin, saya kasih pengantar. Yang ini saya kasih pengantar. Saya sudah selesai menjalani operasi mata katarak kiri dan kanan. Jaraknya hanya 1 bulan dari kiri menuju kanan. Operasi di meja operasi itu kurang lebih makan waktu hanya 20 menit. Setelah operasi setengah bulan itu larangannya amit-amit. Tidak boleh miring tidur yang setelah dioperasi, tidak boleh kena debu, tidak boleh kena air, tidak boleh ngeden, tidak boleh dehem, tidak boleh batuk yang lebih keras, tidak boleh dilu seperti rukuk sujud. Larangannya banyak. Ngangkat 2 kilo tidak boleh. 2 kilo tidak boleh. Subhanallah. Jelas? Ya. Hadirin, yang menarik, karena saya yang melakukan, yang menarik
selama setengah bulan saya harus tetap sholat pakai tayamum, dan saya pakai kursi lipat duduk, karena tidak boleh ada gerakan rukuk sama sujud, karena barusan dipasang lensa tanam. Yang menarik, selama setengah bulan saya pakai tayamum, itu dikasih obat dari rumah sakit, obat tetes. Hebatnya obat tetes itu sehari semalam 5 kali. Nah itu apa tidak sama dengan wudhu? Wudhu itu kita dibasuh, diuleni dengan air, itu sehari minim. Sampean mau sholat 5 kali, wudhunya ya 5 kali. Saya baru denger saya, ya Allah ya. Apa bedanya raup sama wudhu? Kalau raup ya bisa nguleni mata, tapi kan nilainya tidak ada nilai akhirat, hanya raup. Begitu. Subhanallah. Ya. Jadi ini wudhu untuk mengantarkan ke sholat. Saya dibilangi kawan-kawan yang dari BWM ketika ada kunjungan ke Cina, itu tolong kalau ke Cina itu harus membawa gayung, bawa ciduk walaupun kecil. Karena di semua toilet hotel-hotel di Cina itu tidak menyiapkan ciduk. Berarti orang Cina, daratan Cina itu kepet itu bener panjangnya, iya. Bener, cocok, pol. Allahu Akbar. Mereka hanya main tisu. Allahu Akbar. Subhanallah. Balik ke sini sekarang. Kita selesaikan persoalannya. Kalau Quran hanya lihat teks saja, yaitu jadinya. Mari, Quran itu tidak sekedar teks, tapi ada konteksnya. Istilah Ustadz Abdul Rahim Nur, ada mantuk tertulis, ada mafhum yang difaham. Itu butuh orang ngerti, butuh tafsir, butuh kita pemandu-pandu yang lain. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Loh, sholat itu tegakkan. Tidak ada perintah Quran kerjakan sholat, tidak ada. Tegakkan sholat. Di mana kira-kira letak perbedaannya? Tegakkan sama kerjakan. Kalau kerjakan, gelek ngelembosi, ngelewer. Allahu Akbar. Ngelewer. Kurang serius. Di sini tegakkan. Di sini tegakkan. Makanya Sayyidina Umar itu wanti-wanti sesuai dengan pesan Rasul, berangkat Jumatan didahului dengan sunnah mandi. Itu Umar selalu mengingatkan. Nggone awak dhewe gae ngincer Jumatan itu sing diincer itu cagake senden. Iya. Di mana itu? Nek masih tampil. Begitu khotib naik mimbar, iya. Mari ngono terus koyok menara Eiffel, cekluk-cekluk entek wisan. Mulai takoki sing wedok, "Ya, apa materi khutbah mau?" "Ya Allah, gak koyok-koyok aku. Jumatan kali ini saya ngantuknya luar biasa nikmatnya." Loh, ya entek wis. Habis sudah. Kayak baik. Salat itu tegakkan. Sing jejeg sing gagang ngono lho salat iku ya. Nek perlu ambune wangi, gak lebus. Lo ngadep karo yang maha segala-galanya, dadak sampean potongane seyek delewer ngono lak ya. Allahu Akbar. Pesan untuk ibu-ibu Ramadan 2 April, saya pesan lewat kajian subuh ini, jenengan yang nyimpen ruku atau yang lain, dan alhamdulillah kebetulan ono di sini perasaan bosen, sampean lempit, sampean tumpuk, sampean buat baksos kemana, monggo. Atau nyambangi dulure ndok Lamongan, ndok Benjeng, monggo. Ya, dikekno. Sementara yang sana punya rokok setahun hanya 2 tok, gak tau ganti. Ya mek loro iku tok. Iku untung ana loro, ana sing mek situk tok. Iya. Diumbah ya ketika bengi meneh subuh cek nang garing kret gawe maneh.
Sementara ngapunten ibu-ibu punya 16. Pak Uun kalau ibu-ibu punya 16, Isa meninggal. 16 itu sapa rukuk tadi yang ditinggal itu? Pak Uun yang jawab. Dibantukan Al-Furqan. Sampean tanya sebelah sampean. Iya. Apa jawabnya Pak Muntari? Milik calon istri baru. Ada yang ngomong diwariskan anak. Lu anake kok nek sing wedok sing cilik-cilik. Milik calon istri baru. Iya, jelas? Kok umpama tadi itu sebelum meninggal ono 10 sudah diinfakkan, dibaksoskan ke saudara-saudaranya. 10 tadi itu secara nilai, secara amal jariah katut ke sana, ikut ke sana. Jelas? Sementara ini ditumpuk, sudah selesai. Itu yang bisa jawab hanya Pak Muntari. Jelas? Oke. Allahu Akbar. Salat itu tegakkan, sing gagah ngono lho, iya. Jelas? Begitu. Nanti saya lanjutkan sedikit yang urusan salat gagah. Saya selesaikan 5 waktu. Sejak kapan salat didirikan? Liduluki syamsi. Duluk itu dari bahasa Arab, kata dasarnya dalaka. Dal, lam, kaf. Dalaka itu artinya ada 3. Duluk, dalaka itu artinya bergeser, berarti duhur, tergelincir. Bayang-bayang sekian, serong ke barat, berarti duhur. Bayang-bayang. 2 arti duluk. 2 artinya menguning. Mendirikan benda, jenengan tidurkan sama dengan panjangnya bayang-bayang, berarti asar. Asar itu kuning, menguning. Dilihat lewat alat. Asar itu mulai menguning. Apa maknanya asar kok menguning? Saya silaturahim ke Pak Muntari, ndok ngarepe omah ana pelem. Saya ngomong sama Pak Muntari, Pak Muntari, peleme kok wis kuning. Apa artinya? Apa artinya? Wis mateng. Kayak ono sadurunge mulih ngono lho karepe ya. Peleme wis mateng. Asar itu mateng, sudah masak. Nyambut gawe mulai 6:30. Asar itu diharapkan sudah memperoleh hasil. Asar itu sudah hasil. Ono sing kena digawa mulih. Itu maksudnya antara lain asar. Asar itu menguning. Lho wis ketemu zuhur, ketemu asar, menguning. 3 dulu artinya tenggelam, berarti maghrib. Al-Quran oleh Allah susunannya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab semakin singkat, semakin simpel, semakin bagus. Siji karo primbon. Primbon itu bertele-tele. Disinilah Al-Quran. Duluk tadi itu sudah mencakup 3, zuhur, asar, maghrib. Ila ghasaqil lail, sampai malam penuh, isya. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan Quran wajib ketika fajar, subuh. Loh, sudah ketemu. Jelas? Sudah ketemu. Seluruh tafsir bilang begitu. Sudah selesai. Subhanallah. Kalau dikembalikan lagi kepada ces-cesan, manusia itu butuh nguntal pil, nguntal dices itu sehari 5 kali, bukan 3 kali. Allahu Akbar, bukan 3 kali. Hadirin, hanya saja ada sholat telu, ada sholat telu. 1 dan 2 keliru. 1 dan 2 keliru. Yang pertama, hadirin, Kanjeng Sunan Giri itu punya santri. Santrinya ini berdakwah ke Lombok, Mandalika, Lombok. Itu dalam rangka saingan supaya Gubernur Jakarta mau bikin balapan Formula E, disaingi dhisik karo Lombok.
Dan ada akhlak sampean karo aku wajib golek niru, wajib golek niru. Ketika sang raja di raja ini berkunjung dinas ke Banten, kaca mobilnya dibuka separuh. Masyarakat pada berkerumun di tepi jalan, diuncali souvenir diuncal ndok jero kaca dari balik kaca diuncal. Pertanyaan saya, sila mana yang membenarkan kelakuanmu koyok uniku? Sila mana kira-kira? Dari 5 sila. Saya kalau bertanya di tepi jalan sana sebelum masuk ke Al-Badar, saya tanya sama tukang becak atau siapapun, ya. Saya turun dari sepeda motor, tak matikan, saya menuju ke yang bersangkutan. Itu insya Allah dijawab. Tapi nih sepeda motornya tetap saya di atas, gak tak pateni, biasanya dikelirokno biasanya. Betul? Iya. Nilai kesopanannya ndak ada. Sampeyan wis mudhun, mesinnya dimatikan, terus wonge sampeyan takoki, terus diselipi duit 10.000. Mbok teman-teman dijawab. Itu bolak-balik saya lakukan kok. Iya, mesti dijawab. Insya Allah gak dikelirokno. Insya Allah gak keliru. Saya temoni 2 kali. Kapan hari 2-3 tahun yang lalu nyebar duit di balik kaca mobil, diuncal-uncal. Ini kelakone londo. Ngekei mangan petik, dikei jagung, dipiur-piurno. Ini manusia bukan petik. Allahu Akbar. Subhanallah. Ndok jero dodemen tok lho sakit. Kok ngene ya? Seorang pemimpin memberikan pelajaran yang Allahu Akbar. Kita tinggalkan mereka, kita kembali ke sini. Allahu Akbar. Kanjeng Sunan Giri punya santri berdakwah ke Lombok. Sampai di Lombok ngajari sholat satu tok. Iya 1. Pulang ke Gresik. 2-3 bulan balik lagi ke Lombok, diajari lagi sholat untuk yang kedua. Pulang lagi ke Gresik, balik lagi ke Lombok, diajari lagi sholat 3. Mau keempat, santri ini meninggal. Di Lombok dikenal dengan sholat waktu telu. Sampai sekarang masih bertahan. Pernah dicek oleh Zainuddin MZ, pakar hadis miliknya Muhammadiyah. Memang benar adanya. Ada waktu telu yang dijumpai oleh mereka yang ada di Lombok. Allahu Akbar. Tapi waktu telu itu apa saja yang dilakukan? Saya belum paham, belum dapat bocoran, belum dapat informasinya. Telu itu apa saja? Oke ya, baik. Kita tinggalkan waktu telu yang Lombok, tapi keliru. Jadi bukan Kanjeng Sunan Giri yang berangkat, santrinya. Sementara Kanjeng Sunan Giri, Pak Muntari, ibu bapak saudara, terutama bapak-bapak, mohon maaf, jenengan tidak boleh niru. Kenapa Pak Musa tidak boleh niru? Beliau dipek mantu Kanjeng Sunan Ampel, itu maha gurunya. Ampel itu gurunya, karena beliau nyantri di Ampel Denta si Sunan Giri. Karena pinter dipek mantu. Kapan nikahe Pak Muntari? Mari subuh. Dinikahno karo anake Ampel mari subuh. Mari asar ono bedhekan, cangkriman, pertanyaan. Kanjeng Sunan Giri sing iso nyelesekno. Pertanyaan dari Mbah Sunan Bungkul. Karena Sunan Giri iso nyelesekno, mari asar dinikahno karo anake, karo Kanjeng Sunan Bungkul. Ya, dadi sedina iku rabi loro. Iya. Mari subuh karo mari asar. Tapi sampean golek takok, sing go bengi sing ndi ya? Lah wis gak takok semeneng wae. Iya. Wong sampean dhewe ya gak nglakoni kok iya ya apa? Jadi Pak Muntari, sitok ae ucul diterangin kok iya. Lho ayo ndonga, jare wangi ndonga supaya cek tambah ayem. Lah apa sih sampean ndongakno Pak Muntari tambah ayem iku? Nek subuh iku Sabtu iki cegak lali gawe kopi lho ngono lho iya. Lah menene ana gandengane lak ya iso tambah kopi susu, kopi jahe. Lho ngono lho ya. Begitu.
Oke? Baik. Sepakat. Waktu telu Lombok kita tinggalkan. Yang kedua, salah. Miliknya Syiah. Syiah itu tidak kemana-mana. Sholatnya sehari semalam hanya 3. Syiah. Zuhur asar dijamak. Maghrib isya dijamak. Loro. Subuh sendiri, telu. Itu Syiah. Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Dan akhlaknya Syiah sampean karo aku gak oleh niru, sebab mereka melanggengkan akhlakul madzmumah, akhlak yang tercela. Dia melehalkan nikah kontrak. Nah, tergantung waktu akad nikahnya tadi, kontrak 2 jam apa 2 hari apa 2 minggu apa 2 bulan, ada batasan. Sementara mohon maaf, diharamkan oleh agama nikah mut'ah. Dulu pernah dilehalkan, tapi dicabut sama Nabi, dimansuh, dicabut. Dan ini banyak tamu-tamu dari Timur Tengah, dari Abu Dhabi, dari Aljazair, dari Maroko segala macam berkunjung ke sini. Kondo karo mbok wek ndok kono, jarene bisnis ana hubungan dagang karo Indonesia. Ndok kene rabi kontrak. Banyak mereka ninggalkan anak potongannya Arab, gandeng-gandeng putih gede. Ibuke Jawa. Di mana itu Pak Musa? Ndok ngene Jalan Parung Bogor. Di jalan perjalanan itu sama ndelok ana warung tambal ban, dodol bensin, dodol teh. Itu anaknya Arab itu. Bapaknya wis gak ono, mulai nang rono bisa. Ndok kene ninggali anak. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu pakai nikah kontrak. Nikah mut'ah. Intinya haram. Jadi mereka yang jemput di bandara internasional mana itu Soekarno Hatta itu tahu kalau Arab-Arab datang itu. Ini mobil Cherry sudah ada di situ, ada Pak Mudin, ada saksi segala macam ada. Nggawa gendera cilik ya. Mek ngene tak ngomong. Jabal itu puncak Bogor. Di sana ada nikah mut'ah. Tamu nih ya paham, nek ngomong Jabal itu berarti tim ini saya harus ikut dia ke sana. Karena di sana sudah ada wanitanya. Jelas? Iya. Moco jawab pos. Iya. Allahu Akbar. Hebatnya lagi, perempuannya ini punya suami di rumah, di sono nanggone villa. Sebab sang suami kalah main judi, wis kadung utang nang Bank Dedel, bojone distorno selama 2 bulan. Jelas? Iya. Allahu Akbar. Ngeri. Itu di daerah sana, Parung Bogor. Mohon maaf, Jawa Timur sebenarnya ada. Cuma tidak seserem miliknya yang di Jabal di puncak Bogor. Jawa Timur di mana? Kalau teretes. Iya. Ya? Kenapa? Mesin jahit. Loh, mesin jahit lah kene nggone anu lah Andi. Ya. Ayo ngomong Pak Musa pengalaman ngono ya. Moco jawab pos. Mesin jahit lak kene bangil. Allahu Akbar. Ini Syiah itu tidak musafir, tapi tiap hari sholatnya, sholatnya 3 waktu. Nah, sekarang yang ketiga, ini yang benar. Pak Musa, yang ketiga itu apa? Yang ketiga, posisi umat Muhammad kebetulan safar. Safar itu perjalanan. Orangnya disebut musafir. Lo sampean kemana? Lo monggo. Ke Jogja, ke Semarang, ke Solo, ke Jakarta. Ndok ono mantenan.
menghadiri ponaan. Lho sampean berapa lama ndak ngene Solo iku? Ya monggo, selama di Solo itu sampean diizinkan oleh agama untuk jamak dan qashar. Salate mek telu. Zuhur dan asar sampean tarik nang ngene zuhur apa di asar, namanya jamak takdim, jamak takhir. Monggo. Maghrib dan isya digandeng. Kalau ditaruh di maghrib, isya-nya berarti jamak takdim. Kalau maghrib dan isya-nya ditaruh di isya jam 11 malam berarti jamak takhir. Subuhnya berdiri sendiri selama sampean musafir. Selama musafir dan sampai di rumah. Kalau di rumah sudah mukimin, penduduk asli. Begitu. Ini dibenarkan oleh agama, diizinkan oleh agama. Tapi sekali waktu sampean ikut sholat jamaah di Istiqlal, ya monggo. Jadi orang musafir itu ada pilihan, ada menu pilihan. Bisa ikut sholat jamaah karena mengingat pahala jamaah dengan penduduk setempat, atau sampean bikin sendiri dengan tim kru kelompok yang musafir itu. Monggo, monggo, silakan. Jelas ya? Seperti itu yang digambarkan oleh agama. Jadi agama ini yang penting intinya betapa orang musafir dikasih rukhsah, dikasih diskon. Mosok gak gelem njukuk diskon? Iya, jelas ya, biar tidak menyulitkan. Karena orang musafir dikatakan Rasul nisful adab, separuh dari kesulitan hidup. Supaya sholat tidak sampai diabaikan, ada aturan main, yaitu jamak dan qashar. Jelas? Seperti itu yang digambarkan. Terakhir, bab nurut Pak Uun udan-udan ngene iki rawon pancene ya cocok pancene. Ya, begitu. Terakhir, hadirin yang paling akhir, sholat itu oleh Allah dinyatakan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab dialeknya dialek Quraisy, sesuai dengan Rasul diutus. Rasul dari suku Quraisy, suku yang terhormat. Kakek nenek moyang Rasulullah itu selalu memegang kunci Ka'bah, selalu jadi wali kota, jadi sing bau reksa urusan Mekah. Rasul keturunan dari sana. Subhanallah, subhanallah. Hadirin, sholat ini bahasa Arab. Pernah dicoba oleh mantan petinju namanya Roy dari Malang. Sholat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di total waktunya 22 sampai 25 menit. Tapi kalau bahasa Arab 7 menit. Sebab kalau sholat dialih bahasakan nanti kacau. Tadi Ustadz Rois di sini Allahu Akbar diganti Pak Uun untuk bahasa Indonesia. Allah yang paling maha besar. Ya, baik. Itu Pak Uun. Sebelah nggih, pakai bahasa Madura. Bu Allah Maha Raja. Iya, wis rusak kabeh wis. Rusak. Dan waktunya lama. Dijamin orang tidak akan sholat. Karena struktur tatanan bahasanya morat-marit. Jelas? Ya. Nah, persoalannya adalah kalau bahasa Arab banyak yang tidak paham. Sing penting hadir, karena ada pengumuman adzan. Itu manggil untuk hadir. Hadirlah. Jangan sampai mengecewakan yang ngundang. Yang penting hadir. Ngerti gak ngerti? Hadir. Insya Allah yang ngundang lego, seneng sebab hadir. Diibaratkan persis dengan ibu gubernur di Gerahadi itu ada pameran lukisan. Pameran lukisan kayak gini. Pameran lukisan.
Lukisannya kaligrafi Arab abstrak. Bikinnya itu 2 tahun lukisan itu. Pernah dipamerkan di Topkapi Turki, juara 1. Sekarang dipamerkan di Gerhadi. Yang boleh lihat setiap takmir masjid itu hanya 3 orang, termasuk Al-Badar diundang, tanda tangan gubernur, untuk menyaksikan lukisan abstrak itu di Gerhadi. Jamnya sudah ditentukan. Dari sini takmir, bendahara, sekretaris berangkat. Nah, bendahara senggol-senggolan karo masjid lain. Teko takon. Wong aku gak ngerti seni. Jadi sing dijak ngomong, teko wae, menghormati sing ngundang. Jok kuatir engko oleh sesuatu. Sing penting teko. Nek teko gawe pakaian apa? Wong ngadep gubernur ya sing gagah, sing wangi, sing resik ngono, aja gawe kaos rek. Iya, ngadep gubernur. Begitu. Itu kalau diibaratkan ke sisi sholat. Hadirlah ketika ada undangan untuk sholat. Hadir. Walaupun gak paham bahasa Arab, hadir. Walaupun gak paham yang namanya seni lukis, hadir. Yang penting hadir, menghormati yang ngundang. Jadi orang yang pertama ini sing penting hadir, ngerti gak masalah. Yang penting hadir. Orang yang kedua naik kelas. Ya apa? Teko takon. Aku kepingin teko, aku kepingin mempelajari lukisan. Ya apa sih? Lukisan abstrak itu. Aku kepingin meru. Sekaligus menghormati sing ngundang. Ya wis, ayo teko. Datang dia, datang. Nggak tahu yang namanya makna lukisan abstrak, di balik itu ada makna apa dan seterusnya, nggak paham dia. Tapi berusaha tanya sama yang paham. Titik sentral nang tengah pojok itu ya apa genai? Oh itu gini menggambarkan dan seterusnya. Dia tanya. Ada upaya untuk nyari ilmu. Tanya. Orang kedua ini naik kelas. Ada upaya memperbaiki kelemahannya. Tanya. Itulah ilmu. Oke, itulah ilmu. Naik kelas. Sekarang yang kelas 3. Ya apa teko tak pakmu? Lu teko. Teko wong aku paham, aku ngerti seni kok. Teko. Ya Allah, orang ketiga itu melihat seni tadi itu lama banget. Lama. Karena dia paham, dia ngerti betapa indah agungnya. Ini lukisan yang dibikin manusia. Apalagi lukisan Allah Subhanahu wa taala, alam raya ini begitu indah dan enggak ada tara tandingnya. Ya, subhanallah. Dia paham dengan sholat, makanya sholat itu gak cepet-cepetan. Sholat gak belitar, terawih, 3 rakaat, 7 menit. Kapan tuh makninanya? Kapan? Kalau Pak Uun ikut 23 rakaat 7 menit itu cukup malam itu tok, besoknya legrek pisan. Pijet boyok pisan ya. Legrek. Allahu Akbar, subhanallah. Dicek sama Majelis Ulama Pusat, benar 23 rakaat 7 menit, tapi itu sah. Majelis Ulama Pusat ngomong sah. Salat itu harus ada memenuhi syarat rukunnya, termasuk antara lain tumakninah, berhenti sejenak untuk memahami bacaannya tadi. Mestinya begitu. Oke, baik. Kita tinggalkan orang ketiga. Orang ketiga ini faham dan ngerti. Makanya berlama-lama dia melihat konstruksi gambar yang abstrak tadi itu. Oke, baik. Sampean gak usah naik yang kelas 4. Yang kelas 3 saja itu insya Allah, mudah-mudahan harapan kita semua surga kecekel tangan. Nih, sampean sudah naik ketiga ini. Insya Allah. Apalagi yang keempat, yang ini kelasnya para Ambiya, para Rasul,
para syuhada, para wali-wali, para aulia, para wali Allah, iya, yang kelas 4, yang orang nomor 4. Dia lihat gambar seni lukis abstrak, dia wajib datang. Karena dia paham, dia ngerti, dia menikmati. Sehingga ketika melihat gambar tadi itu, dia terpaku, terpukau, terpesona dengan gambar itu. Berlama-lama dia berdiri sampai bengkak kakinya. Rasulullah itu kalau sholat sampai bengkak kakinya. Ditanya sama Aisyah, ya Rasul, jenengan sudah dijamin surga, kenapa sholat kok berlama-lama? Afalan aku abdan syakuro. Ya Aisyah, apakah anda tidak suka punya suami yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan jalan lewat sholat? Allahu Akbar. Dia berlama-lama terpaku, terpesona lihat gambar. Karena faham, karena ngerti, dia nikmati begitu rupa. Sehingga kawannya yang datang nyeblek sama dia. Cak, wis suwe ta penondok kene. Enggak dijawab. Jiwanya larut lihat gambar tadi. Dianya terus pesona. Makanya tidak jarang sahabat Nabi ketika kena panah, tolong panahnya dicabut ketika aku sholat. Tidak terasa sama sekali. Allahu Akbar, subhanallah. Sampai karo aku gak usah sampai ke-4. Bukan berarti tidak boleh. Ketiga saja insya Allah surga kecekel tangan. Menjadikan terpaku, terpesona dengan larut dengan jiwa kita menghadapi sholat. Makanya sampean itu udah gubernur, mosok teko omah berangkat kaosan rek. Sampean ini ngadep Allah sing gagang ngono lho. Dadak kaosan atik beketek 3 wulan gak diumbah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, kita bawa pulang kesimpulan akhir. Yang penting datanglah, datang. Walaupun tidak paham. Jangan sampai mengecewakan yang ngundang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.